What's up guys? O6.21 Viskosa. Here we go! Hai Sobat Viskos, kali ini kita hadir lagi dalam podcast untuk menemani keseharian kalian. Sebelumnya, perkenalan dulu ya sama podcaster untuk episode kali ini. Ada saya sendiri, Ocha. Dan saya, Ferry. Dan podcaster lainnya ada... Saya Ilham. Dan saya Anis. Saya Agustian. Tema podcast untuk episode kali ini yaitu Anak Muda dan Literasi. Oh iya, sebelumnya, di sini aku mau kasih disclaimer dulu nih. Di sini sebagai mahasiswa tekstil yang masih dalam tahap belajar, dan melalui podcast ini kita juga bakal menuangkan pendapat kita, dan tentunya sebelumnya sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai tema yang akan diangkat pada podcast kali ini. Karena tema podcast untuk episode kali ini adalah anak muda dan literasi, kita harus tahu dulu dong apa itu literasi. Nah, menurut kalian, apa sih itu literasi? Setahu aku, literasi adalah kemampuan dan keterampilan kita dalam berbahasa, yang di dalamnya termasuk kegiatan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, di sini juga aku mau menambahkan nih, menurut Paul Gilster, literasi digital itu kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks, seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Nah, Paul Gilster itu sendiri seorang penulis buku berjudul Digital Literasi. Budaya literasi secara tradisional itu seperti menulis, membaca, dan mendengar yang masih sangat diperlukan loh dalam lingkungan digital untuk meningkatkan keterampilan literasi digital bagi generasi digital natif. Nah, memang semenjak Gubernur Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya, kata literasi ini jadi menggaung sih di masyarakat gitu. Terlebih program-program beliau seperti 30 menit sebelum belajar tuh baca buku gitu kan. Terus ada taman bacaan masyarakat. Nah, selalu identik dengan gerakan literasi yang mengajak warga supaya aktif dan rajin membaca buku. Nah, cuman sangat disayangkan sih ketika ada penyempitan makna atau disorientasi, entah itu karena ikut-ikutan atau mungkin bahkan efek viral di sosial media ya. Jadi literasi ini mengalami perjalanan yang salah arah gitu. Nah, gerakan yang mendorong masyarakat terus kayak senang membaca dan menulis tuh otomatis dinamakan literasi. Kayak sekolah yang rajin memfasilitasi siswa baca buku dan ya pokoknya dijuluki sekolah sadar literasi. Cuman menurut saya literasi itu nggak sekedar setumpuk buku atau seperangkat alat tulis gitu. Lebih dari itu. Kalau misalkan kita menggunakan terminologi al-alaq ya, yang dikenal sebagai wahyu pertama, perintah membaca tuh mengandung substansi dan pengertian membaca yang hakiki, fundamental dan luas gitu. Nah, dari pengertian terminologi itu, saya rasa literasi nggak sekedar membaca maupun menulis, tapi kecakapan menggunakan segala potensi diri untuk mengembangkan diri dan hidup. Kalau menurut kalian nih, gimana sih keadaan di masyarakat, khususnya nih di Indonesia, mengenai literasi ini? Setahu aku, dari hasil yang aku baca, yaitu menurut World Most Literate Nation Rank tahun 2016, budaya literasi Indonesia berada di posisi ke-60 dari 61 negara. Data ini menunjukkan bahwa literasi Indonesia sangat rendah. Menurut kajian Perpustakaan Nasional (ALA) tahun 2017 yang dimuat dalam harian Kompas, bahwa minat membaca masyarakat Indonesia pada 12 provinsi dan 28 kabupaten atau kota di Indonesia termasuk kategori rendah. Selain itu, aku juga baca hasil dari Program for International Student Assessment atau PISA untuk Indonesia pada tahun 2018 yang telah diumumkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah,
Dalam pengumuman itu, terlihat bahwa kemampuan baca siswa Indonesia berada di kelompok kurang dengan skor 371 di bawah rata-rata negara OECD yaitu 487 dengan peringkat pertama yaitu Cina 555. Di mana sejak tahun 2000 Indonesia mengalami titik penurunan terendah yaitu 371 dan titik tertingginya yaitu 402 pada tahun 2019. Dan hasil dari PISA ini dihitung sekitar 3 tahun sekali. Serius? Indonesia berada di posisi 60 dari 61 negara? Wah, udah parah sih ini emang. Ini udah permasalahan yang serius. Tapi aku lihat dari sekitar aku juga faktanya seperti itu sih. Banyak orang yang lebih suka main gadget daripada baca buku. Ya, lewat gadget emang banyak informasi yang beredar. Tapi informasi yang beredar itu isinya lebih banyak opini daripada fakta. Selain itu, media sosial banyak yang aku lihat nih, cuma baca judul beritanya aja. Padahal mereka belum mencermati isinya, belum tahu isinya secara jelas, tapi udah main komen atau share aja ke grup keluarga atau grup teman-teman. Nah, hal itu tuh yang bisa menyebabkan Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoax, dan fitnah. Iya benar sih, Cak. Kalau misalnya itu mungkin contoh kecil di lingkungan sekitar kita ya. Karena mungkin tadi karena minat bacanya kita rendah, terus kan membacanya juga kita nggak komprehensif gitu. Ya beritanya bagus nih, judulnya bagus, headline-nya bagus, langsung share. Nah ini mungkin bentuk kemalangan, ya prihatin juga gitu ketika ngelihat fenomena ini tuh seakan-akan biasa gitu. Kalau dari saya sih gitu. Mungkin dari podcaster yang lain gimana tuh? Iya sih, aku setuju banget nih sama kalian berdua. Ditambah lagi kan pengguna internet di Indonesia itu bisa dibilang lebih dari setengah populasi. Ini berdasarkan survei dari organisasi nirlaba yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Ini menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu mencapai 51,8% atau sekitar 132,7 juta lebih pengguna internet di Indonesia. Nah ini ada survei lagi dari APJII pada tahun 2016 itu bahwa fitur berbagi informasi atau share informasi itu menjadi aktivitas yang paling tinggi di media sosial dengan persentase 97,5% nih. Nah, kita kan udah tahu tuh fakta-fakta yang berkenaan dengan literasi ya. Tadi mulai dari survei mengenai tingkat literasi, terus ke tingkat pengguna internet. Nah, aku pengen nanya sih ke kawan-kawan nih. Menurut kalian, apa sih kalau misalkan efek atau dampak kalau kita tuh kurang gitu dalam membaca, dalam artian literasi secara tradisional ya? Kalau aku sendiri sih biasanya jadi kudet gitu kan. Biasanya kita tuh suka ngumpul atau main. Nah, di saat orang lain ngobrol sesuatu yang penting, nah kadang jadi ketinggalan sendiri sih gitu. Jadi bingung mereka ngomong apa, jadinya kayak merasa terkucilkan juga gitu. Nah, bener banget tuh Kang Agus. Dilansir dari buku Generasi Emas tahun 2019, karya Ahmad Rifai, sebenarnya ada beberapa dampak negatif generasi muda yang malas membaca. Seperti banyak generasi muda yang menjadi generasi pemalas, kurangnya pengetahuan yang dimiliki juga dapat membuat generasi muda tidak bisa bersaing dengan negara lain. Terus juga generasi muda akan sulit mendapatkan pekerjaan karena mereka memiliki pengetahuan yang minim. Generasi muda juga akan sulit bersosialisasi seperti yang tadi Kang Agus bilang karena wawasan mereka kurang. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka akan sulit mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri karena mereka sempit akan pengetahuan itu. Wah, Nis, banyak banget sih dampak negatif dari memalas membaca itu. Dari sini kita tahu kalau membaca itu
penting banget bagi kita generasi muda yang merupakan penerus bangsa ini ya kan. Nah, gimana tuh nih menurut kamu? Nah, makanya buat generasi muda sekarang itu, kita jangan malas membaca, karena dengan membaca itu akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Makanya buat generasi muda, ayo kita mulai membaca. Wah, bener banget tuh. Gak bagus tuh kalau jadi pemalas. Kalau kita malas, mau ngapa-ngapain juga bakal ketunda kan? Oh ya, by the way, semenjak ada literasi digital ini, kayaknya seluruh informasi gampang banget buat didapat melalui ponsel pintar kita gitu. Kayak semua informasi tuh masif banget datangnya, dan kadang masih ada aja berita atau informasi yang masih perlu dipertanyakan keakuratannya gitu. Jadi masih banyak nih orang-orang di luar sana yang termakan yang namanya hoax. Contoh hoax itu yang paling dekat dengan kita nih. Contohnya kayak hoax-hoax yang disebarkan melalui grup WhatsApp keluarga. Apalagi nih waktu awal-awal pandemi, banyak banget nih hoax-hoax bertebaran di luar sana. Jadi kayak menimbulkan kecemasan-kecemasan yang seharusnya itu nggak ada gitu. Nah, sepakat sih sama pernyataan dari Kang Ferry ya. Utamanya banjir informasi ini ketika pandemi diperparah sama tingkat literasi yang rendah gitu kan. Terus ya nggak jarang gitu, si berita tuh nggak difilter terlebih dahulu gitu. Menyinggung berita hoax, saya punya nih beberapa tips yang saya pakai kalau misalkan seumpamanya mendapatkan informasi. Cuman pada intinya bersikap skeptis dalam artian tidak mudah percaya dan bertanya-tanya ini jadi kunci. Nah, yang pertama kita bisa cari tahu tuh sumbernya, asalnya dari mana, kredibel atau enggak gitu kan. Terus siapa juga penulisnya, bisa aja kan kayak ternyata bocah atau bocil gitu kan, ya itu kan dipertanyakan gitu. Nah terus selain itu biasanya kan berita tuh ditunjang dengan gambar-gambar ya, gambar yang bisa menunjang. Nah itu bisa aja disalahgunakan gitu. Nah kita bisa memvalidasi si gambar ini tuh benar atau enggak pakai Google Reverse Image Search. Nah itu jadi kita bisa memvalidasi nih ini benar enggak sih gambarnya gitu kan. Nah sehingga kita bisa tahu nih, bisa membedakan berita yang benar-benar berita dan berita hoax gitu. Wah, terima kasih ya Kang Ilham atas tipsnya. Sebenarnya dalam berita hoax dan literasi ini ada kaitannya dengan etika loh. Kok bisa sih Kak? Gimana tuh maksudnya? Jadi, seperti yang tadi telah aku jelaskan, literasi itu kan kemampuan menulis dan membaca. Nah, dalam menulis tersebut, kita perlu menggunakan etika. Tak hanya menulis, tetapi kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan tulisan kita. Untuk itu, kita perlu kecermatan, kebenaran, kejujuran, dan tetap menjaga privasi orang yang bersangkutan. Jadi, jangan sampai ketika kita menulis sesuatu atau membagikan sesuatu, orang yang ada dalam muatan tulisan kita itu merasa privasinya terganggu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Jangan sampai seperti itu ya. Oke Kak Agus, betul juga yang dikatakan oleh Kak Agus. Kalau kita hidup terus punya etika, bahkan dalam menulis dan membaca. Nah, kita kan dari tadi udah ngebahas nih tentang literasi, bahkan sampai dampak negatifnya udah sampai kita kupas. Nah, seberapa penting sih literasi itu, khususnya bagi mahasiswa seperti kita? Kalau menurut saya sangat penting, Ocha, karena mengingat kompleksitas peran mahasiswa di lingkungan sosial ini bisa ditunjang dengan kemampuan literasi yang bagus gitu. Selain literasi dasar, saya rasa literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, literasi visual gitu. Itu pun harus menjadi perhatian mahasiswa guna mewujudkan masyarakat yang literat dalam artian melek huruf. Nah, terus tadi mengingat kompleksitas kelima peran mahasiswa sebagai iron stock gitu. Gimana caranya kita dengan kecerdasan intelektual kita ya tentunya harus diiringi dengan akhlak yang baik. Terutama kalau misalkan kita punya akhlak yang baik, mungkin kita
nggak sembarangan dalam menyebar informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya. Terus yang kedua, sebagai agen perubahan. Nah, gimana caranya juga nih kita ditantang sebagai mahasiswa lambat laun ya harus merubah gitu fakta-fakta yang udah tadi kita obrolin gitu kan, dari minat membaca, terus banjir informasi sampai hoax gitu. Nah, itu juga perlu kita tanggapi, dan bila perlu harusnya kita juga harus ikut aktif berperan merubah kondisi tersebut gitu. Terus selanjutnya sebagai guardian of value, kita juga dituntut menjaga nilai-nilai luhur bermasyarakat tentunya, kayak jujur, terus adil, berintegritas. Nah, perihal jujur ini nih yang menurut saya juga masih jadi tantangan ya. Yang keempat, moral force. Ini gimana caranya nih kita sebagai kaum intelektual harus mencerminkan nilai-nilai karakter yang baik dan beradab. Jadi ya kalau misalkan ada berita-berita yang nggak jelas, ya harusnya sih bersikap skeptis dan nggak mudah percaya. Terus yang terakhir, yang pamungkas, sebagai social control, harapannya ketika misalkan 4 nilai sebelumnya ini sudah terangkum, sudah kita upayakan, harapannya ini kita bisa membawa kontrol, bahkan bisa membawa perubahan bagi lingkungan sekitar. Nah, itu sih mungkin dari argumentasi saya pribadi. Mungkin dari teman-teman yang lain punya argumentasi yang beda gitu. Gimana tuh? Kalau aku setuju sih sama apa yang dikatakan oleh Kang Ilham. Mengingat pentingnya mengenai nilai literasi ini, maka kita harus semangat untuk menyebarkan literasi ke lingkungan sekitar kita. Kita sebagai mahasiswa yang merupakan harapan bangsa, kita tuh dituntut untuk memiliki kualitas yang unggul, untuk bersaing di kancah lokal atau global. Nah, kemampuannya apa aja sih ya? Seperti melek informasi, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, seperti yang tadi disebutkan oleh rekan saya. Nah, itu tuh semua didapatkan dari budaya literasi. Jadi, budaya literasi itu penting bagi mahasiswa. Karena itu kita harus banyak membaca buku, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Bener gak tuh? Bener banget sih itu. Sepakat. Sebagai penutup untuk podcast kali ini, aku ada quotes nih dari Dr. Seuss. Nah, quotes-nya itu, the more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more place you will go. Nah, mungkin ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar yang sudah berkenan mendengarkan kami. Mari kita sama-sama meningkatkan minat literasi menuju masyarakat Indonesia yang literat. Sebelum ditutup, aku ada pantun nih. Jadi, ketika nanti aku bacain pantunnya, kalian jangan lupa bilang cakep ya. Setuju? Setuju. Oke. Jalan-jalan ke Italia. Cakep. Pengen lihat Menara Pisa. Cakep. Jangan lupa dengerin kita di podcastnya Piskosa. Oke. Yeay, cakep. Wah, mantap banget nih pantunnya dari Kang Agus. Oke, makasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast Piskosa 06.21 dengan tema anak muda dan literasi. Podcast kali ini juga bakal jadi podcast terakhir buat kepengurusan 2020-2021 nih. Kira-kira buat kepengurusan berikutnya bakal ada podcast lagi nggak ya? Kita tunggu aja ya. Oke, have a nice day. Dan gak bosan-bosan nih kita ingetin, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. See you guys. Bye. Bye-bye. See you later, guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.